Belakangan ini gue suka main catur, bro. Gue main catur hampir setiap kali gue buka laptop. Entah itu pas gue lagi ngapain. Pokoknya setiap kali gue ngeliat pola yang bentuknya kotak-kotak, otak gue bawaannya jadi mau majuin pion gitu anjir. Gue jadi takut aja apa gue jadi kecanduan catur ya. Padahal gue gak ada riwayat kecanduan sama sekali. Tapi akhirnya otak gue kayak milih satu jenis kecanduan yang paling payah, yaitu kecanduan catur anjir. Tapi ya alhamdulillah sih, karena gak membahayakan kesehatan kayak kecanduan-kecanduan lainnya. Tapi tetap aja yang namanya kecanduan itu gak baik buat diri kita, entah buat kesehatan mental atau fisik. Anyway, soal catur, awalnya gue sama sekali gak ngerti cara mainnya. Sampai pas tahun 2020 atau kapan gitu, pas awal COVID pokoknya, gue inisiatif buat belajar main karena gue lihat banyak banget reels di Facebook yang posting gameplay catur. Ada Hikaru, Magnus, Gotham Chess. Dari situ dah tuh, otak gue mulai terdoktrin sama gerakan-gerakan pion catur. Oh ya, ngomongin soal catur nih, kayaknya seru kalau kita bahas tentang sejarahnya kali ya. Sejarah singkat tentang percaturan. Oke, catur sebenarnya gak punya rekam sejarah yang pasti asal-usulnya dari mana guys. Dua versi sejarah tertua dari catur adalah dari India dan dari Cina. Gua bahas dari versi Cina dulu, karena versi sejarah ini yang paling tua. Jadi ada sejarawan yang mengklaim bahwa catur berasal dari peradaban Cina kuno, di sekitar abad kedua. Katanya catur ditemukan oleh seorang komandan tentara bernama Han Xin. Konon katanya, awalnya catur berasal dari alat untuk menyusun strategi militer dari papan dan bidak kayu. Kala itu Han Xin pakai alat ini untuk menaklukkan komandan pasukan musuh bebuyutannya yang bernama Xiang Qi. Makanya di awal sejarahnya di Cina, permainan ini dijulukin dengan nama The Game to Capture Xiang Qi, atau singkatnya Xiang Qi atau nama umumnya catur Cina, biar lebih gampang. Tapi banyak yang meragukan klaim ini karena Xiang Qi atau catur Cina ini relevansinya benar-benar beda dari catur modern. Kalau gue lihat-lihat sih bidaknya malah lebih mirip checkers ya, bulat-bulat gitu. Nah, karena relevansinya beda jauh dari catur modern, akibatnya banyak orang yang berkiblat ke versi catur dari India. Gimana, udah paham? Ada yang mau ditanyain? Kalau cara mainnya gimana bang? Hah? Cara main Xiang Qi? Iya bang. Oke, kita lanjut ke versi selanjutnya ya adik-adik. Dari versi sejarah yang lain, catur ditemukan di abad ke-6 dengan nama permainan yang disebut sebagai Caturangga. Caturangga adalah permainan strategi yang berasal dari zaman Kekaisaran Gupta di negara India. Caturangga diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti catur, yaitu 4, dan angga yang berarti bagian. Hal ini karena caturangga biasa dimainkan dengan format 4 pemain dalam satu papan. Jadi penamaannya nggak asal ya gengs. Perkembangan caturangga di India dilatar belakangi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan, budaya, dan militer di era Kekaisaran Gupta kala itu. Konon katanya, caturangga sendiri mulai ditemukan saat pasukan tentara kerajaan India sedang sering-seringnya berada di medan perang, sehingga budaya dan adat istiadat setempat mengembangkan elemen yang reflektif terhadap situasi dan strategi peperangan di mana bidak-bidak dalam caturangga mencerminkan pasukan tentara kerajaan India kala itu. Perkembangan catur berlanjut ke abad ke-7, di mana saat itu Islam sedang melakukan ekspansi besar-besaran di bawah kekhalifahan Umayyah. Tentara-tentara dan pedagang Islam yang melakukan ekspansi dan perdagangan ke arah Asia Selatan kala itu menemukan caturangga di negeri India. Para pendatang Muslim yang tertarik dengan caturangga ini akhirnya membawa permainan ini ke tanah Persia atau yang sekarang dikenal dengan Iran dan mengadaptasinya di sana. Seperti yang gue asumsikan, kebiasaan bapak-bapak untuk ngopi sambil main catur emang udah ada dari dulu mungkin ya. Jadi mungkin dulu bapak-bapak India ketemu sama bapak-bapak Arab di pos ronda gitu. Bapak Hasan, baru pulang dagang ya? Sini ngopi sama saya juga baru pulang jaga pos ini. Lah, Bapak Rahul, boleh-boleh Pak, timnas lagi main ya, berapa kosong Pak? Aduh, kalah 4-0. Males saya nontonnya, makanya saya main ini aja nih. Lah, itu apa? Dan dari sinilah terjadi proses pertukaran budaya yang universal yang bernama catur ini. Makanya banyak yang bilang jangan ngeremehin obrolan bapak-bapak di tongkrongan, karena setiap kali mereka ngobrol ada kemungkinan sesuatu besar yang bakal terjadi gitu. Anyway, kedatangan caturangga dapat diterima dengan baik di peradaban Islam dan meresap dalam budaya-budaya penduduk Persia. Hingga dalam peradaban mereka, caturangga memiliki nama sendiri yaitu Shatranj, pakai J, atau catur versi orang Persia.
Syatranj di bawah kekhalifahan Islam berkembang menjadi permainan yang populer dan digunakan menjadi berbagai macam prasarana yang bermanfaat, seperti pendidikan, media untuk menyusun strategi militer, dan bahan diskusi kaum intelektual. Nah, uniknya saking meresapnya budaya catur di peradaban Islam kala itu, sampai muncul fatwa-fatwa yang membahas tentang catur, anjir. Dan bukan hanya itu saja, bahkan salah satu mazhab dalam Islam ada yang melarang keras permainan catur dan sampai mengharamkannya. Gila, makanya kalau nongkrong jangan kebangetan juga, Pak. Takut difatwain ulama. Nah, di sini gue mulai nemu alasannya gitu. Kenapa waktu itu ada jemaah di pengajian yang pernah nanya hukum catur di Islam itu apa? Ternyata asalnya dari sini, anjir. Tapi gue sendiri sih gak ambil larangan ini secara buta gitu. Dalam artian, mungkin ulama dulu mengharamkan catur karena ngelihat bapak-bapak Persia jadi lalai saking asiknya main catur. Sampai tinggal sholat atau keluarganya ditinggal. Intinya selama hal yang kita kerjakan memiliki niat yang baik dan tidak melalaikan, insya Allah hukumnya berkah. Anyway, setelah kekhalifahan Muslim sukses melakukan ekspansi ke arah barat dan menaklukkan Spanyol pada abad ke-8, Syatranj atau catur yang sebelumnya udah populer di peradaban Islam mulai diperkenalkan di Eropa oleh orang-orang Muslim. Di bawah pemerintahan Muslim, Syatranj atau catur diperkenalkan melalui pertukaran budaya, pengaruh intelektual para ilmuwan, dan juga para bangsawan Muslim kala itu. Di samping itu, ada faktor-faktor lainnya juga yang mendorong catur menjadi budaya yang mengakar dan dikenal di seluruh Eropa, kayak faktor perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan peperangan. Catur diterima dengan baik di Eropa. Baik banget. Dan kembali berhasil jadi budaya yang populer di sana. Di abad ke-10, di era medieval, di barat, catur mengalami perubahan peraturan yang signifikan. Perubahan aturan catur di barat lebih membentuk catur ke dalam versi modernnya, yang sekarang kita mainin ini. Banyak perubahan dari segi gerakan bidak, ratu yang tadinya cuma bisa jalan satu langkah diubah jadi lebih kuat gerakannya, jadi bisa maju ke segala arah. Pion atau pawn bisa promosi jadi menteri atau ratu. Terus bishop yang sebelumnya disebut gajah di Persia, gerakannya lebih luas lagi. Sampai di masa Renaissance, perkembangan catur berlanjut terus dan tumbuh menjadi literatur klasik, yang dimana di era ini mulai muncul teori-teori catur dan berbagai strategi dalam permainan catur. Hingga akhirnya catur modern lahir di abad ke-19 yang ditandai dengan munculnya turnamen-turnamen formal dan peraturan permainan yang distandarisasi, sehingga turnamen catur dapat berjalan sesuai dengan aturan yang diakui oleh masyarakat di seluruh dunia. Banyak negara-negara Eropa yang ikut berpartisipasi dalam berbagai turnamen catur, kayak Inggris, Prancis, Jerman. Hingga pada tahun 1886, kejuaraan catur dunia pertama diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, dan dimenangkan oleh Wilhelm Steinitz, seorang master catur dari Austria. Karena beliau adalah juara catur pertama di dunia, saya persilahkan kepada Bapak Steinitz untuk ngasih kesan dan pesan kepada para penonton. Iya, terima kasih karena sudah ngasih saya kesempatan untuk bicara ya. Tentunya saya senang bisa jadi juara catur pertama di dunia. Sebuah kehormatan buat saya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya yang sudah membesarkan saya, kepada bapak saya, kepada keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, tetangga saya yang udah dukung saya di kampung, guru-guru saya di PAUD SD sampai SMA, Bapak RT di Austria yang udah nganter saya ke turnamen, tukang angkut, Pak Ustadz, teman saya. Maaf adik-adik, ada sedikit interupsi. Sayangnya setelah research yang mendalam di internet, gak ada satupun sumber yang menjelaskan siapa orang pertama yang menciptakan catur. Asalnya dari mana, kenapa bisa ada kuda di tengah-tengah papan yang jalannya loncat-loncat, beneran gak ada yang tahu. Ya, meskipun kayak gitu, gue tetap puas karena bisa belajar mengenai sejarah catur meskipun gak detail-detail banget. Sekian dari gue, makasih udah nonton video gue sampai selesai. Please dukung channel gue biar bisa berkembang dan dikenal sama banyak orang. Jangan lupa like dan share video ini biar makin banyak orang yang belajar dari channel gue. Jangan lupa kasih subscribe juga biar gue makin semangat bikin konten. See you on the next video, gengs!